Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya'lamu bil qalam 'alamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Insyaallah hadzal yaum sa'asrahu lakum faidatan minal kitab Shafatut Tafasir di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir suratil Al-Fatihah. Tafsir surat Al-Fatihah. Baina yaday suratil karimati, yang di antara dua surat yang mulia. Hadhihi as-suratu al-karimatu makkiyah wa ayatuha sab'u bil ijma'i wa tasma al-Fatihah li iftahi al-kitab al-azizu biha. Dan surat yang mulia ini diturunkan di Mekah dan ayatnya ada 7 menurut ijma', dan dinamakan Al-Fatihah ini itu sebagai pembuka kitab yang aziz. Aitu innaha al-awwalu al-Qur'ani fi tartibi la fi nuzuli wa fi ala qasriha wa wajazatiha qad hautu ma'ani al-Qur'anil azim. Dan dimanapun sungguhnya Quran yang pertama dalam perhitungannya dan tidak dalam penurunannya, dan dia Al-Fatihah itu atas secara ringkasnya, dan sungguh telah meliputi dari maknanya yang berupa Quran yang agung. Wa istamalat ala maqasidihi al-asasiyati bil ijmali fahiya tatanawalu al usuluddin wa farau'ah, yaitu dan meliputi atas maksud asasiyah dan yang bersifat asasiyah, maka dia itu adalah bahan dari usuluddin atau usul-usul agama dan cabang-cabangnya. Tatanawalu al-aqidati wal ibadati wa tasyri'i wal i'tiqadi bil yaumil akhir wal imani bi sifatillahil husna. Dan tatanawalu dan membahas pada akidah, beribadah, dan tasyrik dan keimanan pada hari akhir, serta keimanan terhadap sifat-sifat Allah yang baik. Ifraduhu bil ibadati, dan maksud dari keesaan dengan beribadah. Wal isti'anati wal du'ai wa taujihi ilaihi jalla wa ala bitalbi al-hidayati ila dinil haq, yaitu permintaan dan berdoa dan menghadap kepada wajah kepadanya yang maha agung dan maha tinggi, dengan mencari hidayah kepada beliau kepada agama yang benar, ya, wasiratal mustaqim, dan jalan yang lurus. Watadau'i ilahi bi tathbiyati alal imani wan nahji sabili salihin, yakni ketundukan kepadanya dengan ketakutan atas iman yang ditempuh bagi jalan-jalan orang yang berbuat soleh atau berbuat baik. Watajannuba tariqal al-maghdubi alaihim waddallin, dan menjauhi dari jalan-jalan yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Afiha al-akhbari anil qasasil al-umami as-sabiqaini wal itla'u ala ma'ariju as-su'ada'i wa manazilu al-ashqiyai, yaitu dalamnya terdapat kabar
dan kisah-kisah umat sebelumnya dan munculnya atas kebahagiaan yang tinggi dan tempat yang celaka. Wafiha at-ta'bud bi amrillahi subhanahu wa nahihi ila ghairi ma hunalika min maqasidi wa aghradi wa ahdafin, yaitu di dalamnya terdapat peribadatan dengan perintah-perintah Allah yang suci dan larangan-larangannya dan serta yang lainnya dari maksud-maksud dan tujuan-tujuan. Fahiya kal ammi bin nisbati libaqiyati as-suwari al-karimati walihada tusamma umul kitab li'annaha jami'at maqasidahu al-asasiyati, yaitu maka dia seperti ibu yang dinisbatkan pada surat yang mulia, dan maka dari hal tersebut maka dinamakan umul kitab atau ibu dari kitab, karena mencakupi maksud-maksud asasiyah. Fatluha rawa al-Imam Ahmad fi Musnadi anna Ubay bin Ka'ab qara'a 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam umul Quran faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waladhi nafsi biyadihi ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha ya sab'u matani wal Qur'anul azim alladhi utaituhu. Maka keutamaannya yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dalam musnadnya, sungguhnya Ubay bin Ka'ab telah membaca kepada Nabi dengan atau Quran Al-Fatihah. Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan orang-orang yang ada pada dirinya dengan tangannya apa yang diturunkan dalam kitab Taurat dan tidak diturunkan pada kitab Taurat dan tidak dalam Injil dan tidak dalam Zabur dan tidak dalam Furqan atau pembeda yang semisal, maka dia dinamakan dengan sab'u matani dan Al-Quran yang azim yang diberikan kepadanya. Fahada al-hadisi syarifi yashiru ila qawlihi ta'ala fi suratil Hijr walaqad atainaka sab'an minal matani wal Qur'anil azim. Maka hadis tersebut yang mulia dan tujuan mensyariatkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hijr, dan sungguhnya telah kami turunkan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang dari Quran yang agung. Fi sahihi al-Bukhari anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala li Abi Sa'id bin Mu'allah liman naka surati hiya a'damu suwari fil Quran alhamdulillahi rabbil alamin. Dan dalam Sahih Bukhari, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abi Sa'id bin Mu'al, pasti aku ajarkan padamu surat yang aku, yakni dalam surat di dalam Quran alhamdulillah alamin ya sab'atan wal Qur'an azim alladzi utaitu. Alhamdulillah rabbil alamin itu adalah dari 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran yang agung yang telah didatangkan kepadanya. At-tasmiyatu tusamma al-Fatihah wa umul kitab wa sab'u matani wasyafiyati wal wafiyati wal kafiyati wal asasi wal hamdi wa qad iddata wa qad
addadaha al-alamati al-Qurtubi wa dzikra anna li hadhihi asurati al-karimati, yakni dinamakan Al-Fatihah itu sebagai umul kitab, sab'u masani, dan obat, dan lengkap, dan kafiyah, asas, dan alhamdu. Dan sungguh perhitungannya pada alamah Al-Qurtubi menghitungnya, disebutkan pada surat ada 12 nama. Al-lughatu alhamdu ats-tsana'u bil jamili ala jahdi at-ta'dimi wa tabjili. Itu secara lughah atau secara bahasa, alhamdu itu pujian dengan kesempurnaan atas aspek pengagungan dan memuliakan. Makrunan bil mahabbati, al-makrunan bil mahabbati wa huwa naqidu ad-dammi wa ammu minasyukri lianna syukra yakunu maqabilu an-ni'mati bi khilafi alhamdu. Dan menunjukkan kecintaan, dan dia itu lawan kata dari dzam, dan umumnya dari orang-orang yang, dan lebih umum daripada syukru, karena syukru itu adalah yang berhadapan kepada nikmat yang dan berbeda dengan alhamdu. Lillahi isim alam, lidzati al-muqaddasati la yusyarikuhu fihi ghairihi. Dan kata lillah itu adalah isim alam atau isim nama yang dengan zat yang suci dan tidak ada yang menyekutuinya dan lain sebagainya. Qala al-Qurtubi hadza isim Allahu akbaru asma'uhu subhanahu wa ajma'uha. Dan Qurtubi berkata pada nama ini, yakni Allah, dan nama Allah itu adalah lebih besar nama-namanya yang suci dan pengumpulannya. Bahwa isim lil mawjudi al-haqqi al-jami'a lis sifati al-ilahiyati. Dan dia itu adalah isim yang berwujud hak, keberadaannya yang hak, dan seluruh sifat-sifatnya dan ketuhanannya. Al-man'uti binawati ar-rububiyati al-munfarid bil wujudi al-haqiqi la ilaha illa huwa subhanah. Dan disifati dengan sifat-sifat rububiyah yang tunggal dengan wujud yang hakiki, la ilaha illa huwa subhanah, tidak ada Tuhan kecuali Dia yang maha suci. Rabbun ar-rabbu al-mustaqu minat tarbiyati wa hiya islahu su'unu al-ghairi wa riayati amrihi. Dan kata Rabbun itu adalah pecahan dari tarbiyah, dan dia itu adalah menyelesaikan urusan-urusan yang lain dan melayani dari perintahnya. Qala al-Harawi yuqalu liman qama bi islahi syai'in wa itmamihi qad rabbahu wa minhu ar-rabbaniyuna liqiyamihim. Dan Harawi berkata, dikatakan kepada orang yang menyelesaikan sesuatu dan menyempurnakannya, sungguh mengatur, dan darinya adalah bentuk kerobanian yang menegakkan
dari bil kitabi dengan kitabnya. Rabbu yutlaku ala iddati ma'ani wa hiya al maliku al muslihu wal muslihu wal ma'budu wasayyidu muta. Dan kata Rabbun itu digunakan atas sejumlah makna, dan itu adalah al-malik yang merajai, al-muslih wal ma'bud wasayyidul muta. Al-alamin, al-alam isim jinsi lawahidu lahu min lafdihi karrohti wa huwa yashmalu al-insu al-insa wal jinna wal malaikata wasyayatina kada qala fara. Dan pada kata alamin itu adalah alam, yakni isim jenis yang tidak ada suatu pun dari salah satu dari lafaz itu, seperti kata rohti atau pukulan, dan ia meliputi dari manusia, jin, malaikat, dan para setan-setan. Demikianlah perkataan dari Faro. Bahwa mustaqu minal alamati anna al-alamatu ala wujudi al-khaliqi jalla wa ala. Dan dia itu adalah pecahan dari kata alamah, karena alam itu adalah alamah atas keberadaan sang pencipta yang maha agung dan maha tinggi. Ar-Rahmanur Rahim sifatani mustaqotani minar rahmati wa qad ru'i fi kulli minar rahman war rahim. Dan kata Ar-Rahmanur Rahim itu memiliki dua sifat dan dua pecahan dari kata rahmah, dan telah dijaga dalam keseluruhannya, yakni Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Makna lam yara fil akhir farrahmanu bi makna azim, ar-rahmatu li anna fa'lan sigatu mubalaghah fi kathrati syai' wa udam matahu. Dan makna dari Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah tidak beriayah pada hal yang lain. Maka Ar-Rahman dimaknai dari azimatur rahmah, yakni rahmat yang agung, karena fa'lan, yakni yang melebih-lebihkan dari banyaknya sesuatu dan pengagungan. Wala yulzamu minhu ad-dawami kagodbani wa syukrani warrahimu bimakna daim ar-rahmatu li'anna sigatu fa'il ta'malu fi sifati daimati kakarimi wa dharifi faka'annahu kila al-adimu ar-rahmah ad-daimu al-ihsani, yaitu tidak diharuskan selama-lamanya dengan kata ghadban atau seperti marah dan mabuk. Dan Ar-Rahim itu dimaknai kekal selama-lamanya dengan ar-rahmat, dengan rahmatnya, karena sigot fa'il yang digunakan dalam sifat kekal, seperti karim atau mulia, cerdas, seolah-olah dikatakan al-adimatur rahmah ad-daimu al-ihsan, seolah-olah dikatakan agung rahmatnya dan kebaikannya yang besar atau selama-lamanya. Qala al-Khattabi ar-Rahmanu tu rahmati asyamilati allati wasi'at khalqi fi arzaqihim wa masalihihim wa ammat al-mu'minu wa wal kafiri. Dan Khattabi berkata ar-Rahmanu dzur rahmah itu adalah Rahman yang menyeluruh, yang luas ciptaannya, dan dalam rizkinya serta kemaslahatannya, dan umum bagi orang mukmin dan kafir. Warahimu khasun bil mukminin kama qala ta'ala wa kana bil mukminina rahiman. Karena dan kata ar-rahim
itu khusus bagi orang yang mukmin, seperti firman Allah, maka nabil mukminina rahiman, dan Allah kepada orang mukmin itu rahim. Ad-dinu al-jaza'u wa minhu al-hadisi kama tudinu tudan ay kama taf'alu tujzi. Dan ad-din itu adalah balasan dari hadis Nabi, sebagaimana kalian melakukan maka kalian akan dibalas, yakni sebagaimana kalian melakukan maka kalian pula akan dibalas. Na'budu qala az-Zamakhsyari al-ibadatu al-aqsa al-ghayatu al-khudu'i wat tadlili. Dan kata na'budu dikatakan kepada Zamakhsyari adalah ibadah yang paling tinggi dan ketundukan dan kehinaan. Lidzalika lam tasta'malu illa fi al-khudu'i lillahi ta'ala. Dan dalam tersebut tidak digunakan kecuali dalam ketundukan hanya kepada Allah Ta'ala. Liannahu maula al-a'damu nami akana hakikon bi aksal al-khudu'i. Karena maula adalah pelindung yang besar nikmatnya, agung nikmatnya, dan yang tinggi kedudukannya dan ketundukannya. As-siratu sirat tariku wa asluhu bisini minal istirati bimakna al-ibtila'i ka'anna at-tariqa yabtali'u as-salik. Pada kata sirat itu adalah tarik, yakni jalan, dan aslinya menggunakan sin dari kata istirat, yakni menelan, dengan makna ibtila, menelan juga. Sebagaimana sungguhnya jalan itu telah ditelan bagi pengguna jalan. Qala syair, sahonna ardahum bil khayli hatta taraknahum azallu minasirati. Dan seperti pada syair, kami telah mengisi bumi kalian dengan kuda hingga kami tinggalkan mereka melewati dari jalan-jalan. Al-mustaqim alladzi la auji fihi wala inhirafi amin ay istajib doa ana wahia laisat minal qur'ani karim ijma'an walihada lam tuktab fihi wa innama hiya min ta'limi rasulillahi wa hadihi. Dan kata mustaqim itu ini tidak ada bengkok, dan di dalamnya tidak ada pula kebengkokan. Kemudian amin, yakni kabulkanlah doa kami. Dan itu dia tidaklah dari Quran. Kata amin itu Quran yang karim, Quran yang mulia, dan menurut ijma. Dan hal ini tidak ditulis di dalamnya, dan sungguhnya dia itu dari pembelajaran dari Rasulullah dan hidayahnya. Jadi tafsir Al-Fatihah di sini adalah merupakan dijelaskan dari nama-nama sifat Allah Subhanahu wa taala, dan kata dari Al-Fatihah itu sendiri, tafsir surat Al-Fatihah itu diibaratkan sebagai pembuka kitab yang agung dan mulia. Sebabkan Al-Fatihah itu dinamakan dengan menurut para ijma, yakni sebagai umul kitab, ibu dari kitab Al-Karim yang mulia, yang memberikan hidayah dan obat. Karena liftahil kitab, Al-Fatihah itu adalah pembuka kitab dan memiliki banyak keutamaannya. Karena Al-Fatihah memiliki kedudukan kebahagiaan yang tinggi,
Kemudian Al-Fatihah itu menurut jadi yang dimaksud dari Shiratal Mustaqim itu adalah jalan yang lurus, yang dimana jalan yang lurus itu hanya menuju kepada ridha Allah dan tidak ada kebengkokan di dalamnya, yang hanya mengharapkan ridhonya saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadi faidatul yaum idza wajadtu minni al-hata qalan afilan taqabbalu ididari wasmahu li asallahu yang fana bima alam tanah wazidna ilman wa yaftu alaina afdal arifin amin. Wassalamualaikum